henti. Kurang lebih 2 minggu lagi timnas Indonesia akan menjalani TC di Pulau Bali. Di situ dilakukan sebagai bentuk persiapan melawan Cina dan Jepang di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai pelatih, Patrick Kluivert sudah memiliki daftar pemain untuk dipanggil. Kemungkinan besar nama-nama yang dipanggil adalah pemain yang sebelumnya sudah menjadi langganan timnas, tapi tunggu dulu. Baru-baru ini sebuah kejutan ditunjukkan oleh Elkan Baggett. Pemain berusia 22 tahun tersebut ternyata sudah berada di Bali. Kini kemunculan akan menuai tanda tanya apakah tujuannya ke Bali cuma liburan atau sambil menunggu mengikuti dari timnas Indonesia. Dan untuk itu, inilah cerita di balik persiapan timnas Indonesia sebelum bermain melawan Cina dan Jepang. Keringat jatuh tak sia-sia, setiap langkah penuh makna. Di medan juang kita berdiri untuk bangsa, untuk negeri. Tak ada ragu, tak ada takut, pantang mundur terus maju. Dengan nyali, dengan jiwa, kita akan raih semua. Ya, pertandingan penentuan akan dijalani oleh timnas Indonesia bulan depan. Penentuan yang dimaksud adalah apakah mereka lolos ke babak selanjutnya atau malah tersingkir terlebih dahulu dari persaingan. Tapi jika melihat situasi dan peringkat dari tim Garuda, harusnya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya cukup besar. Kuncinya mereka harus mengalahkan Cina di kandang sendiri, yakni Stadion GBK. Jika kemenangan didapatkan, maka tiket lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia sudah 90% ada di tangan. Nantinya tinggal menunggu hasil melawan Jepang dan hasil didapatkan oleh timnas Bahrain. Pasti bisa, terbanglah Garudaku, kibarkan sayapmu, genggam kemenangan. Untungnya, demi mendapatkan hasil maksimal di 2 sisa pertandingan tersebut, Indonesia bisa mengumpulkan para pemainnya lebih cepat. Alasan adalah karena musim kompetisi para pemain kemungkinan sudah berakhir. Mungkin ada beberapa pemain yang belum seperti yang dirasakan oleh Martin Paes dan Sandy Walsh. Kebetulan liga yang mereka mainkan yakni MLS dan Jepang jadwalnya berbeda dari liga-liga yang ada di Eropa selain Paes dan Sandy. Emil kemungkinan besar juga telat karena dirinya harus bertanding di babak playoff Serie A bersama Palermo. Dengan telatnya 3 pemain tersebut tampaknya bukan masalah besar bagi Patrick Kluivert. Mungkin dirinya sedikit was-was soal Emil karena nantinya ia diprediksi akan dimainkan saat Indonesia melawan Cina. Kini Kluivert akan fokus pada pemain yang ada, terutama pemain-pemain yang sudah bisa bergabung lebih dulu, misalnya Marcelino Ferdinand yang ternyata sudah kembali terlebih dahulu. Pemain Oxford itu menunggu TC timnas sambil menjalani liburan di Pulau Dewata. Mungkin setelah Lino ada oleh Romani hingga Nathan yang musim kompetisi mereka memang sudah berakhir lebih cepat. Elkan muncul dan langsung mendapatkan sambutan. Pemain yang menyusul Marcelino kembali ternyata bukan oleh Romani maupun Nathan. Justru dia adalah Elkan Baggett, pemain yang sudah cukup lama tidak membela timnas Indonesia. Wajar jika lama karena Elkan terakhir membela timnas itu di ajang Piala Asia tahun 2024. Setelah itu dirinya hilang begitu saja dengan diikuti drama yang terjadi. Kemunculan Elkan di Pulau Bali ditunjukkan oleh salah satu fans Garuda yang kebetulan bertemu dengan pemain Blackpool tersebut. Mereka kemudian melakukan foto bersama dan foto itu viral hingga menjadi perbincangan dari fans Garuda. Kini dengan adanya Elkan di Bali, semua bertanya-tanya apakah pemain berusia 22 tahun itu cuma liburan atau sekalian ikut TC yang nantinya juga dilakukan di pulau tersebut. Tapi jika melihat kebiasaan Elkan, tampaknya dirinya juga akan mengikuti TC yang dilakukan timnas Garuda karena sebelumnya dirinya juga pernah melakukan hal serupa sebelum menjalani TC bersama timnas. Waktu itu Elkan memilih liburan ke Bali terlebih dahulu, yang mana liburannya sempat ia bagikan di postingan Instagramnya. Menantang dunia, majulah kita takkan
Keindahan Pulau Bali membuat pemain sangat bersemangat. Mungkin ada beberapa pemain timnas Indonesia yang belum pernah ke Bali dan kemungkinan besar mereka adalah pemain yang baru seperti Oleh Romani, Dean James hingga Joy Pelupesi. Dan nantinya kesempatan berkunjung kembali bakal mereka dapatkan karena harus menjalani TC bersama timnas Indonesia. Nantinya TC akan dilakukan di Bali United Training Center yang merupakan TC terindah yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, karena selain memiliki fasilitas lengkap, TC tersebut juga terletak di pinggir pantai sehingga menambah keindahan yang bisa dinikmati oleh para pemain. Soal TC akan diikuti oleh para pemain timnas. Hal ini mendapatkan respon dari Dean James. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku tak sabar untuk menjalani TC karena menurutnya itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berbeda. Saat ini saya sudah bebas dari cedera yang sempat saya alami. Kini fokus saya adalah menyelesaikan kompetisi bersama klub baru, kemudian fokus ke yang lain termasuk bersama timnas Indonesia. Kami akan menjalani pemusatan latihan terlebih dahulu. Itu adalah hal positif karena kami bisa berkumpul lebih cepat. Saya menantikan momen itu. Mungkin itu adalah pengalaman berbeda yang akan saya rasakan, kata Dean James pada media. Akan menyerah, kita Garuda untuk Indonesia. Majulah kita pasti juara. Pastor susun rencana agar Indonesia tampil maksimal versus Cina. Tak hanya Patrick Kluivert, kesibukan pastinya juga dirasakan oleh Alex Pastor selaku asisten dari timnas Indonesia. Kini pelatih berusia 58 tahun tersebut mulai menyusun rencana bagaimana membuat timnas Indonesia semakin siap dan bisa mengalahkan timnas Cina. Pastor pastinya juga berpikir untuk menyiasati beberapa pemain yang absen seperti Marcelino dan Martin Pas. Keduanya absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning, sementara Kevin Dix tampaknya juga absen karena masih mengalami cedera. Kini masalah baru kembali muncul. Masalah yang dimaksud adalah saat Emil Audero kemungkinan besar akan telat bergabung. Maka dari itu Pastor dan Kluivert harus benar-benar memikirkan solusi bagi kiper kelahiran Mataram tersebut. Untuk menyiasati beberapa pemain yang absen, untungnya timnas Indonesia masih memiliki banyak pemain pengganti. Misalnya adalah Elkan Bagot yang pasti diriakan mau jika harus comeback. Belum lagi dengan pemain-pemain Liga Indonesia yang tampil bersinar seperti Sayuri Bersaudara hingga Egy Maulana Fikri. Dengan situasi inilah Kluivert tampaknya tak perlu khawatir jika banyak pemainnya yang tidak bisa bermain. Sementara itu, sebelum pertandingan lawan Cina dimulai, timnas Indonesia malah mendapatkan sanksi dari FIFA. Sanksi tersebut berupa denda dan pengurangan supporter di Stadion GBK, terutama di bagian belakang gawang. Sanksi ini sendiri didapatkan karena fans Garuda terbukti mengejek timnas Bahrain dengan kalimat tidak pantas. Momen itulah yang menjadi pertimbangan FIFA untuk memberikan hukuman kepada Indonesia. Hukuman yang pastinya bisa menjadi pelajaran agar nantinya kasus serupa tidak terulang lagi. Langkah penuh makna, di medan juang kita berdiri untuk bangsa, untuk negeri. Jadi itulah cerita menjelang persiapan timnas Indonesia sebelum bermain lagi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.